materi yang pertama kita pelajari materi kuda-kuda dulu. Seperti yang kemarin kita biarkan, ada beberapa teknik kuda-kuda yang harus kalian perhatikan ya, dan hafalkan. Yang pertama itu muasugi. Muasugi ya, kakinya sabang, kakinya rapat ya. Oke, waktu kalian abal-abal drill, nah ini muasugi. Oke, kemudian waktu jundi, nah ini naran hisugi. Oke, ini tangan kiri sabun ya, ini kaki kiri sabun ya, jadi perhatikan efeknya. Ini kaki kiri, ini tangan kiri sabun. Jadi nanti waktu jundi yang dibuka kaki kiri, set, jadi bareng kanan, dul, set, net, set. Sekali lagi, lihat waktu jumbinya, gerakannya jumbi, nah, dul, set, net, set ya, seperti ini lakukannya. Oke, kemudian ini namanya kuda-kudanya kakinya dibuka satu ya, dengan lebar satu langkah ini itu naran hisugi ya. Kemudian kuda-kuda yang ketiga adalah jusum sugi. Jusum sugi itu dibuka satu lagi ya. Oke, jadi dari sini jundi, jusum sugi, tak. Nah, ini kakinya dibuka, ini namanya jusum sugi. Posisi kaki dibuka, lebarnya 2, 1, 2. Nah, seperti ini, dan kakinya nggak boleh lurus, dia harus ditekuk ya. Jusum sugi ya, jusum sugi, posisi kaki seperti ini. Oke, nah gitu. Oke, lagi ya, kita ulang. Muasugi, narangnya sugi, jusum sugi ya. 3 kuda-kuda ini harus kalian hafalkan untuk sabuk putih ya. Kemudian ada tambahan lagi, setelah jusum sugi nanti ada kuda-kuda maju. Kalau tadi kuda-kuda ke samping ya, bisa ke samping, sekarang kita maju ke depan ya. Contoh dari sini, muasugi, naranhi sugi, jusum sugi. Kemudian maju kaki kirinya, kuda-kuda berdiri berjalan ya, namanya absugi ya. Kalau dari sini posisinya seperti ini, nah ini absugi. Oke, jadi kayak melangkah begini. Nah, biasa set, kaki belakang lurus, kaki depan lurus ya, absugi. Kemudian abkubi. Abkubi kuda-kuda panjang ya, yang tadi sini absugi jadi abkubi. Nah, ini abkubi. Jadi kaki depan posisinya harus ditekuk, kaki belakang lurus posisinya ya. Oke, absugi, absugi. Nah, seperti ini. Ini kuda-kudanya ya. Kita ulangi, hadap ke depan, gerak, siga, semua sugi, larang sugi, jusum sugi ya. Absugi, abkubi ya. Ini abkubi, lihat kalau dari depan menghadapnya sini, badannya lurus ke depan ya. Kakinya nggak boleh begini ya, dia harus serong. Jadi kalau dia kakinya serong, nanti posisi badan akan ke depan. Oke, tangan di samping, siap seperti itu. Balik sekali lagi, dalam contohkan siga, moa sugi, naranhi sugi, jusum sugi, absugi, absugi. Oke, jadi kalau dia balik mundur, dia akan kembali ke posisi naranhi sugi ya. Jadi seperti itu. Itu untuk materi kuda-kuda, kalian bisa hafalkan ya, karena nanti akan ada kombinasi antara kuda-kuda dengan tangkisan, antara kuda-kuda dengan pukulan, seperti itu. Jadi nanti macam-macam. Jadi kalian harus hafalkan dulu sama gerakan dasarnya dulu. Setelah itu nanti dikembangkan. Dikembangkan ke mana? Dikembangkannya nanti ke arah ke basic 1, basic 2, basic 3, kemudian nama tekniknya juga. Seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke materi pukulan. Ya, pukulan biasanya ada beberapa arah sasarannya ya. Ada are, montong, elbul
are itu di bawah, pukulan ke bawah. Jadi di bawah ulu hati itu namanya are. Di ulu hati namanya montong. Di atas ulu hati atau qalbul di injung ya itu namanya qalbul. Ada 3 sasaran, are, montong, qalbul. Sekali lagi ya, are, montong, qalbul. Oke, ya pukulan are ya, atau kalau kita sering bilang are jergi ya, jadi pukulnya ke bawah ya, seperti ini, ke bawah. Oke, tapi kalau untuk di pertandingan itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan pukulan ke bawah, pukulannya ke montong. Qalbul gimana? Sama, pukulan ke qalbul dalam pertandingan, dalam fight itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi yang diperbolehkan dalam fight, sparring ya itu hanya pukulan ke arah montong seperti itu. Oke. Nah, terus untuk teknik pukulan ke bawah sama pukulan ke atas dipakai pada saat kapan? Bisa dipakai pada saat melakukan self defense atau bela diri praktis. Itu bisa, karena untuk bela diri praktis teknik sederhana tapi mematikan itu justru yang dicari seperti itu ya. Jadi pukulan ke bawah, di bawah ini are, pukulan ke tengah montong jergi, pukulan ke atas qalbul jergi. Oke, jadi ada 3 ya, are, montong sama qalbul. Oke, kemudian kita pakai kombinasi dengan menggunakan kuda-kuda ya. Kuda-kuda yang kita pakai adalah Jisung Sugi, are jergi, montong jergi, qalbul jergi. Bagaimana keluar pukulannya? Perhatikan dari sini, tangannya gini dulu tuh ya, kelihatan ya. Terus dari sini baru masuk, nah ke arah montong ya. Jadi dari sini masuk baru putar ya, masuk baru putar, masuk baru putar. Dan tangannya itu lihat sebelumnya, ini posisi tangan harus lurus, nggak boleh naik, nggak boleh turun, harus lurus. Jadi pukulannya harus lurus biar dia ada penahannya ya, ada penahannya, ini ada penahannya. Kalau dia nanti naik, nanti kena pukulan dia jadi begini ya, maka dia harus lurus. Oke ya, itu harus diperhatikan, karena kalau tidak nanti bisa cedera. Ketika kita yang mukul kita malah cedera. Jadi harus diperhatikan bagaimana bentuk pukulan. Terus bisa menggunakan dua mata, dua ini ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, tuh bukan begini tapi gini. Oke, kelihatan sabung ya tuh, nah gitu, bukan gini. Nah jadi lurus, ini lurus semua ya. Mau are sama, are jergi, montong jergi, qalbul jergi sama ya. 3 sasaran itu harus lurus, are, montong, qalbul ya. Jadi harus jelas sasarannya. Oke, nanti juga dipraktekkan pada saat melakukan basic. Di basic juga ada montong jergi. Oke, terus untuk yang sabuk putih perlu juga tahu terkait dengan tangkisan ya. Tangkisan ada beberapa yang harus kalian hafalkan. Yang pertama, tangkisan are maki, yang tadi sebelum udah bilang, are itu ke bawah, sasarannya di bawah pusar ya, di bawah pusar atau di bawah ulu hati ya. Jadi cara melakukannya tinggal tangkis dari atas turun ke bawah. Karena dia mau ke bawah, maka awal mulanya harus dari atas. Prinsip dari tangkisan seperti yang dulu sudah pernah saya menjelaskan juga, itu yang pertama menggunakan 2 tangan ya, 2 tangan. Jadi seperti ini ada 2 tangan, seret seret. Yang pertama itu prinsip dasarnya. Terus yang kedua harus ada putarannya ya, sebab putaran di sini itu seperti ini tuh ya. Jadi nggak ada yang begini terus begini, nah tidak ada yang begini, dia berputar. Nah ini juga sama, seret ya, tangkis kanan, tangkis kiri
Ya, nah seperti itu. Oke, ya itu. Kemudian eh, yang perlu diperhatikan juga adalah eh, apa namanya, arahnya. Nah itu juga jangan sampai salah ketika kalian mau melakukan takisan ke are, ya harus ke are. Jangan sampai kalian mau takis ke are jadi montong begini, salah. Jadi harus benar-benar jelas are maki, tangkisan dari atas ke bawah menggunakan dua tangan dan ada putarannya ya. Nah ini are maki caranya. Ganti seret, ganti seret, ganti seret, ganti seret. Oke, itu tangkisan yang pertama, are maki. Kemudian tangkisan yang kedua, algul maki. Ya, algul maki itu tangkisan ke atas. Ya, dari sini masuk seret. Ya, ke atas. Harus lewatin muka. Ya, posisi ini. Ya, anpalmuknya ya bagian dalam ini anpalmuk, ini bakat palmuk. Bakat palmuknya ini nanti sejajar sumbu simetris badan kita. Jadi ada di atas. Harus lewat, nggak boleh di sini. Ketutupan mata nanti nggak kelihatan. Ya, harus di atas sama. Ya, di atas. Oke. Ya. 1 2. 1 2. 1 2. Oke, yang ketiga, montong bakat maki. Dari sini, kalau tadi ke atas, sekarang kita ke samping. Dari sini keluar samping. Hap. 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 Nah. Nangkis. Ya. Oke, sama ya. Menggunakan bakat palmuk bagian luar. Kalau yang di dalam menggunakan anpalmuk. Jadi kalau are maki, nama lengkapnya nanti bakat palmuk, are bakat maki karena menggunakan bakat palmuk. Ya, yang algul bakat palmuk, algul shikyomaki. Ya, menggunakan bakat palmuk juga. Ya, yang montong bakat maki, bakat palmuk, montong bakat maki. Kenapa montong bakat maki? Karena arahnya dari dalam keluar. Jadi dari dalam keluar. Ya, beda lagi kalau dia ke dalam. Nanti ini namanya beda lagi. Walaupun sama-sama menggunakan bakat palmuk, nanti namanya akan berbeda, yaitu bakat palmuk montong anmaki atau sering disebut juga montong anmaki. Ya, nah seperti ini sasarannya montong. Ya, jadi 3 yang harus kalian hafalkan adalah yang pertama are maki, yang kedua algul maki, yang ketiga montong bakat maki. Ya, jadi itu tangkisan yang harus kalian hafalkan. Ya, nanti aplikasinya dilakukan pada saat kalian basic dan tegak seperti itu. Kalau di basic 1 ada are maki. Ya, basic 2 nanti ada algul maki. Oke, nanti yang di basic 3 ada yang namanya anpalmuk montong maki. Nah, ini. Ya, anpalmuk. Kenapa namanya anpalmuk montong maki? Karena menggunakan bagian dalam. Ya. Kuda-kudanya nanti ada duit kubi. Kalau tadi saya mengajarkan ada absugi, ada abkudi, nanti ada duit kubi satu lagi. Ya, nanti saya akan ajarkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, ya itu dulu untuk kuda-kuda, pukulan, sama tangkisan. Ya, oke. Kemudian kita implementasikan teknik itu ke basic 1. Coba contohkan basic 1. Hitungan 1, ya 2, ya jadi menggunakan kuda-kudanya akudi, kemudian gerakannya 1 are maki, kemudian pukul montong tinggi. Ya, jadi 1 itu 2 itu nanti untuk basic 1 ada 20 hitungan. Kita akan belajar di next season aja untuk basic 1-nya. Oke? Ya, kemudian untuk berikutnya kita akan belajar tendangan. Ya, tendangan dasar buat sabuk putih. Untuk hari ini katakan pelajari 2 teknik tendangan, yaitu yang pertama apchagi, yang kedua dolyo chagi. Ya, bagaimana apchagi melakukannya? Ya, apchagi serang. Langkah pertama adalah angkat lutut dulu. Setelah itu baru tendang. Ya,
basic dasarnya seperti itu ya. Angkat tutup, tendang ya. Setelah itu taruh depan lagi, naik. Nah, taruh depan, balik lagi ya. Oke. Nah, jadi itu belajarnya step by step. Angkat tutup dulu, setelah itu dikeluarkan, terus ditekuk lagi. Nah, saat ditekuk lagi itu namanya snapping. Nah, snapping. Nah, itu namanya snapping. Yang kiri juga sama. Nah, snapping juga, menggunakan snapping juga. Oke, itu tendangan dasar sabu putih. Kemudian tendangan yang kedua ada dolio chagi. Kalau dolio chagi gimana? Kalau tadi up chagi, set, ya dolio chagi tinggal putar ke samping. Nah, ke samping, porosnya diputar, poros bagian bawah nih, ya diputar sampai ke sana. Ya, setelah itu lututnya membentuk garis lurus ya. Nah, ini membentuk garis lurus, lututnya masuk ke dalam dan membentuk garis lurus. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh begitu tendang dolio chagi dia masih seperti ini ya. Dia putar, tap, masuk ya. Nanti kirinya sama, putar, tuh lihat porosnya sabun di bawah, lihat ya poros. Nah, ini yang bawah sini diputar masuk dan membentuk dolio chagi ya. Kiri juga sama nanti. Nah, ini harus lurus, nggak boleh begini ya. Kalau begini nanti tendangan jadi lancip, jadi seperti up chagi ya. Harusnya masuk sama, tinggal nanti arahnya mau nendang ke arah montong atau ke elbow, bebas, bisa montong ataupun elbow. Oke ya. Kalau elbow nanti tinggal dibukanya lebih tinggi ya, elbow lebih tinggi. Oke ya, itu hari ini tendangannya 2 dulu. Untuk pertemuan berikutnya saya akan ajarkan lebih banyak lagi. Terima kasih. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.